belajar dari tokoh Rut ini, yaitu R-U-T. Ya, di sini kita mau belajar tentang trust. Apa itu trust? Percaya. Ya, trust di sini berbeda dengan belief. Ya, kalau belief itu ya percaya saja, udah percaya. Tapi trust itu lebih dalam, ya, lebih dalam dari belief, sekedar percaya. Kita baca di Rut 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Ya, tadi kita sudah baca di awal ya. Kita ulang lagi di ayat yang ke-16 17. Di sini dikatakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Di sini ini merupakan deklarasi iman dari Rut. Dia berkata kepada Naomi, kemana engkau pergi, aku pergi. Kemana engkau berada, aku berada. Bahkan tidak ada yang bisa memisahkan antara Rut dan Naomi kecuali maut. Luar biasa. Seorang yang dari bangsa Moab, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, menyembah berhala, dia bisa berkata seperti ini, luar biasa. Dia seorang yang mempunyai trust yang tinggi kepada Tuhan. Kepercayaan imannya sangat kuat kepada Tuhan. Seorang Rut ini tidak akan pernah tahu. Kalau Rut tahu, endingnya akan baik-baik, akan menerima berkat yang luar biasa. Tentunya dengan senang hati, dengan sukacita. Siapapun, si Orpa pun pasti mau, betul? Tapi Rut pada saat memutuskan ini, Rut tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Apa dia yang ada di benaknya, kalau kita boleh sama-sama menggambarkan, aku di sana nanti harus bekerja keras, aku harus menghidupi Naomi, aku bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal aku, bahkan aku dari orang kafir, orang penyembah berhala, nanti bagaimana pandangan orang terhadap aku. Pasti sebagai seorang wanita berkecamuk banyak pikiran di dalam benaknya, ya. Tapi dia memiliki trust kepada Tuhan yang luar biasa. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan, karena dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Setiap kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari, kalau kita mau menjadi wanita yang kuat, wanita yang tangguh, serahkan hidup kita, iman kita, percaya penuh kepada Tuhan. Sekalipun apa yang kita lihat tidak sesuai dengan kenyataan, atau mungkin berbanding kebalik dengan apa yang kita inginkan, tapi namanya trust itu adalah mempercayai Allah sepenuhnya. Mempercayai Allah sepenuhnya, ya. Iman atau percaya itu tidak hanya dikatakan begini, iman yang kecil bisa memindahkan gunung, tapi iman yang benar, dia akan tetap percaya sekalipun gunung itu tidak pindah. Itulah iman yang benar. Rut mempunyai iman yang benar kepada Tuhan. Sekalipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di Bethlehem sana, di negeri yang tidak pernah dia ketahui, tapi imannya benar kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya. Mungkin saat ini yang kita alami hal-hal yang di luar nurul katanya ya. Kalau sekarang orang bilang di luar nurul, aduh kok aku mengalami ini belum selesai, udah ada ini belum selesai. Tapi kita mau belajar dari seorang wanita yang kuat dan tangguh ini, yaitu mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti halnya Rut. Ayat 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ini ayat yang cukup membangkitkan iman kita. Boleh dibaca salah seorang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Di sini kita belajar bagaimana kita menghadapi kehidupan kita sebagai wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Silakan, boleh dibaca? Ya. Amin. Apakah kita bisa berkata seperti itu? Itu perkataan bisa korelasikan dengan apa yang menjadi keputusan Rut. Sebab hidup kami
kita melihat jalan buntu, di depan kita melihat sesuatu yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan, tapi hidup kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mari kita belajar dari Ruth. Dia trust in God. Dia percaya penuh di dalam Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya. Kalau orang bilang udah pasrah bongkokan kepada Tuhan, ini loh hidupku Tuhan, jadilah kepadaku sesuai dengan kehendakmu. Kalau kita punya rasa percaya yang seperti itu, maka kita menjadi wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi tidak menggoyahkan iman kita. Apapun yang sedang kita gumulkan tidak melemahkan semangat kita untuk mencari Tuhan, untuk tetap dekat dengan Tuhan. Yang keempat, kita belajar dari Ruth, yaitu huruf H, yaitu hope. Pasal yang ketiga, ya, supaya kita sama-sama belajar apa yang dilakukan oleh Ruth ini, ya. Ruth 3 ayat yang pertama di sini dikatakan, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Ayat yang kelima dan keenam di sini dikatakan, lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ayat yang ke-18 di sini dikatakan 18, lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Ayat yang kita baca ini menunjukkan bagaimana seorang Naomi, seorang mertua, dia memberikan arahan kepada Ruth. Dia memikirkan masa depan Ruth. Dan Ruth adalah seorang yang punya harapan. Dia berharap hanya kepada Tuhan. Tuhannya Naomi itulah Tuhannya. Naomi menunjukkan kepada Ruth bahwa ada kerabat terdekat mereka yang bisa menebus Ruth menjadi suami Ruth. Singkat cerita yaitu Boaz. Ya, kita tahu bersama Boaz. Dan dari kisah yang kita baca tadi, bagaimana Ruth mentaati apa yang dikatakan oleh Naomi. Nanti kamu pergi ke ladang gandum, nanti kamu begini, dilakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Naomi. Ini menunjukkan Ruth orang yang punya harapan. Ruth punya hope, ya. Dia punya pengharapan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita punya harapan, maka kita semangat menjalani hidup, betul? Kalau kita nggak punya harapan, bangun pagi, aduh mau ngapain ya? Tarik selimut lagi, tidur lagi, betul? Tapi kalau kita punya harapan, oh aku hari ini akan melakukan ini, aku akan melakukan itu, aku punya tujuan ini, aku punya tujuan itu. Ada sesuatu yang kita harapkan, maka kita akan bersemangat. Begitu juga Ruth, dia adalah seorang yang punya harapan. Dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Naomi, dia lakukan dengan tepat. Dan akhirnya harapannya itu tidak mengecewakan. Kita tahu bersama di ending dari kisah Ruth ini, akhirnya dengan semua perjalanan hidupnya, Ruth menjadi seorang nyonya Boaz, ya, nyonya Boaz, dan akhirnya dia melahirkan tadi silsilah Daud tadi, yaitu melahirkan Obed. Ruth karena pengharapannya kuat di dalam Tuhan, dia menjadi berkat buat mertuanya. Dia memulihkan mertuanya yang sudah kehilangan semuanya. Ada seorang anak yang dilahirkan cucu bagi Naomi. Yang begitu juga dipulihkan hidupnya oleh Tuhan karena dia memiliki pengharapan. Mari wanita-wanitanya Allah, kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan itu ya dan amin. Dikatakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Jangan pernah kita menganggap sebagai suatu kelalaian. Kok sampai saat ini doaku belum dijawab? Kok sampai saat ini aku belum menerima apa yang menjadi kerinduanku? Percayalah, kalau kita terus berharap kepada Tuhan seperti Ruth dan mau mengikuti setiap proses Tuhan, maka pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Ayat terakhir kita baca sama-sama, Roma pasal 5 ayat 5. Ayat terakhir buat setiap kita. Kita baca dalam kitab Roma 5
Ya, 5 ayat yang kelima. Sudah ketemu semuanya? Baik, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ingat ibu ya, pengharapan tidak mengecewakan. Asal kita mau terus punya pengharapan, mau mengikuti proses Tuhan, terus menjadi wanita yang kuat dan tangguh sampai Tuhan datang kedua kalinya. Kita belajar hari ini dari Ruth. Jadilah wanita yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Seperti Ruth, responsibility, understand, trust, dan hope. Tuhan Yesus memberkati ya. Allah, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Di penghujung ibadah kami Tuhan, kami datang kembali kepadamu, membawa seluruh anak-anakmu, wanita-wanita hebat di tempat ini. Mereka kepunyaan Allah, mereka adalah wanita yang kuat, yang tangguh di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau terus melanjutkan karyamu Tuhan untuk seluruh kaum wanita di tempat ini Bapa. Seluruh pergumulan kami Tuhan yang tahu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari wanita-wanitanya Allah, kita arahkan tangan kita memohon berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan terus menuntun kita, menjadikan kita wanita-wanita yang hebat, wanita yang kuat, wanita yang tangguh di dalam Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita didapati setia, kita didapati menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.